Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Triwinoko, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMAN 10 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Video ini berisi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, apa ya? Setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan belajar, pola pikir, kemampuan literasi, numerik dan lain-lain pasti berbedakan. Nah, di sini diperlukan usaha guru agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana ya, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ada 3 aspek yang harus diperhatikan guru, yaitu kesiapan belajar murid, readiness, minat murid, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menentukan kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator yang penting untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara berikut. Mengamati perilaku murid-murid. Mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. Atau bisa juga menggunakan penilaian-penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi produk. Berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah mereka pahami, membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu adakah kaitannya antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan video koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih.